Dan Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? itu Ibu. Dengan Ibu Putri ya. Ibu sebelumnya perkenalkan saya Bidan Sylvia, Bidan Jakarta siang hari ini. Ibu, kalau boleh saya tahu alasan Ibu datang sini apa Bu? Mau KB Bu, tapi itu saya masih bingung Bu, makanya saya kesini mau konsul Bu, KB-nya yang bagus apa aja. Oh ya, mau konseling KB ya Bu? Iya. Saya nanti akan menjelaskan beberapa alat kontrasepsi ya Bu, agar Ibu tidak bingung nanti mau milih apa. Ya. Sebelumnya saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ya. Iya Bu, sebelumnya Ibu udah punya anak? Sudah? Oh, berapa Ibu anaknya? Baru satu Bu. Satu. Rencananya mau berapa Bu? Belum, tiga lah. Oh 3, berarti sekarang ditunda dulu ya Bu? Iya. Oh ya. Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah tahu alat kontrasepsi apa aja? Kalau cuma kondom, Oh cuma kondom Bu, lainnya nggak tahu? tahu. Oh ya, sekarang saya akan menjelaskan beberapa macam alat kontrasepsi ya Bu. Alat kontrasepsi itu terbagi dari 2 macam. Yang pertama ada hormonal dan non hormonal. Yang hormonal itu ada pil KB. Jadi Bu, KB itu alat kontrasepsi itu terdiri dari 2, ada non hormonal dan hormonal. Yang hormonal itu ada pil KB sama KB suntik. Tapi KB suntik itu ada berbagai macam Bu, ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Terus kalau yang non hormonal itu ada kondom, terus KB IUD, terus ada implan dan ada mal. Sekarang saya mulai ya Bu untuk edukasinya, untuk konselingnya. Yang pertama ada mal. Mal itu alat kontrasepsi laktaksi Bu, alami. Jadi itu mal itu bisa dilakukan saat ibu menyusui eksklusif setelah melahirkan. Itu eksklusifnya 6 bulan. Tapi ibu harus belum haid baru bisa. Kalau ibu setelah haid 6 bulan, ibu setelah haid itu udah nggak berguna Bu kontrasepsi malnya. Tapi kalau ibu selama 6 bulan belum haid, itu ibu sama aja menggunakan kontrasepsi alami yaitu mal. Mal itu metode aminor laktasi. Kemudian efektivitasnya itu hanya sampai 6 bulan. Seperti itu Bu. Dan kedua ada kondom. KB kondom ini sangat efektif Bu. Dan ibu sekarang tidak sedang menyusui? Sedang menyusui? Oh menyusui. Kalau sedang menyusui jadi itu tidak mengganggu ASI ibu. Terus tidak keuntungannya juga tidak mencegah penyakit menular. Tapi untuk keterbatasannya Bu, itu mengganggu hubungan seksual. Terus bisa terjadi alergi bahan dasar kondom. Seperti ini ya Bu. Saya akan menjelaskan. Nih untuk kondomnya seperti ini ya Bu. Tadi Ibu sudah tahu ya yang kontrasepsi kondom. Ini nanti, tapi kalau efektivitasnya itu takutnya Bu setelah Ibu melakukan hubungan seksual, takutnya ini nanti bocor. Nanti kalau bocor, nanti Ibu bisa kebobolan. Jadi kalau untuk efektivitasnya itu efektif kalau selama kondomnya masih tersegel. Tapi kan tidak tahu ya Bu kalau nanti bocor atau tidak. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya itu ada KB IUD. Ini. KB IUD. KB IUD itu Bu, KB yang dimasukkan di dalam vagina. Untuk efektivitasnya itu sangat efektif Bu. Dan untuk efek sampingnya itu ada banyak. Tapi saya jelaskan keuntungannya dulu ya Bu. Untuk keuntungannya itu kan ini jangka panjang. Jadi nggak perlu uang bolak-balik itu Bu. Kalau habis suntikan 3 bulan terus harus ke klinik terus bayar lagi. Tapi kan kalau IUD kan waktunya 5-10 tahun. Jadi nggak perlu biaya banyak gitu loh Bu. Terus juga tidak mengganggu produksi ASI seperti ini Bu. Ibu bisa membaca. Terus tidak mempengaruhi berat badan. Kan ini tidak hormonal, jadi tidak mengganggu berat badan. Terus nanti untuk keterbatasannya, nanti haid ibu bisa tidak teratur. Terus juga untuk efek sampingnya biasanya setelah pemasangan itu jadi kram perut, terus sakit, terus pola menstruasinya juga
bisa berubah, terus volume darahnya haid juga bisa lebih banyak, seperti itu Bu. Selanjutnya implan ya Bu. Implan itu alat yang dimasukkan di dalam kulit. Nih, nanti KB implan ini terdiri dari 2 batang Bu. Nih seperti ini yang dimasukkan ya Bu. Ya. Dimasukkan di lengan bawah ibu. Ibu ini nggak kidal ya Bu? Nggak. Jadi nanti dimasukin di tangan kiri ibu, dimasukin 2 batang. Sakit nggak itu Bu? Ya, kalau sakit sih sedikit Bu, tapi kan nanti saya akan melakukan anestesi atau bius, jadi nanti Bu ketika saya masukkan nggak terasa sakit. Oke, itu untuk kelebihannya kan ini jangkanya lumayan lama Bu, sekitar 3-5 tahun. Dan untuk efektivitasnya itu sangat efektif. Terus untuk kekurangannya itu biasanya kekurangannya itu kan ini dimasukin di tangan ya Bu, jadi harus nyambutnya harus di sini lagi, nggak bisa nyambut sendiri. Dan juga dapat terjadi perubahan pola haid, terus bisa ibu berat badannya juga bisa naik, seperti itu. Untuk cara kerjanya seperti yang saya jelaskan tadi, dimasukin di dalam lengan, seperti itu Bu. Sekarang ke MOB dan MOW. MOB dan MOW itu mode operatif pria dan wanita. Ini kalau ibu ini masa ini nih, harus ibu benar-benar nggak mau tambah anak lagi Bu, karena ini steril. Jadi ini cara kerjanya itu dipotong. Kalau yang MOP itu dipotong. Kalau yang MOW itu nanti dipotong atau dikasih cincin di tuba falopinya Bu. Jadi itu nggak bisa tambah anak lagi, yang namanya itu steril, KB steril. Dia harus dioperasi gitu ya Bu? Iya, kayak operasi kecil gitu Bu. Dan kalau MOP itu juga dipotong di saluran yang sperma. Jadi itu untuk memutus penyaluran sperma ke air mani. Itu jadi steril gitu Bu. Dilakukan dengan pembedahan, operasi kecil dan nanti dibius. Ibu jadi nggak khawatir sakit itu loh Bu. Terus sangat efektif karena sifatnya permanen ya Bu. Terus jadi itu harus, kalau ibu benar-benar nggak mau punya anak lagi baru bisa. Kalau ibu masih mau nambah ya kan tadi Bu. Jadi sebaiknya ibu milih yang KB yang lainnya dulu. Kalau besok 5 tahun lagi atau 10 tahun ibu udah nggak mau nambah anak lagi, bisa di KB steril ini. Terus ini kan sangat efektif, terus tidak ada efek samping, terus tidak ada perubahan pada fungsi seksual. Jadi tidak mengganggu ibu saat hubungan seksual, seperti itu Bu. Dan sekarang ke yang hormonal ya Bu. Hormonal tadi ada KB suntik dan pil KB. Untuk pil KB itu kan ada pil kombinasi, seperti ini pil kombinasi. Ini ya Bu, untuk pil kombinasi. Ibu sudah tahu ya kalau pil kombinasi seperti apa, seperti ini. Ini Ibu, untuk efektivitasnya itu efektif jika Ibu penggunaannya benar. Kan ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu Bu. Kalau Ibu minumnya rutin itu efektif, tapi kalau Ibu minumnya nggak rutin, nah itu bisa dikatakan Bu, bisa terjadi kebobolan seperti itu kalau Ibu makanya nggak efektif. Terus untuk keuntungannya itu tidak mengganggu saat hubungan seksual. Terus juga ini harus diminum setiap hari ya Bu. Kalau nggak diminum setiap hari ya jadi nggak efektif. Untuk keterbatasannya itu biasanya bisa bikin berat badannya naik, terus sakit kepala gitu. Dan ini juga untuk pil kombinasi tidak mengganggu
saat ibu menyusui. Terus ini untuk pil mini. Sekarang saya jelaskan di pil ya Bu. Pil itu efektif Bu jika ibu menggunakannya dengan efektif. Nih Bu, untuk pil KB kan ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalau ibu minumnya rutin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nanti itu akan efektif. Tapi kalau ibu kelupaan, misal sekarang minum besok enggak, lupa, nah itu Bu bisa terjadi kebobolan. Iya Bu. Tapi kalau ibu minumnya efektif, itu jadi sangat efektif Ya. dan ini tidak mengganggu saat ibu seksual. Tapi untuk keterbatasannya ini nggak boleh untuk ibu menyusui, karena ibu sedang menyusui ya, karena ini kan hormon. Jadi kalau hormonnya itu, kalau yang ini tidak bisa untuk ibu menyusui. Seperti itu Bu. Kalau untuk cara kerjanya kan cuma diminum ya Bu. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu KB itu ada KB yang kombinasi sama yang progestin. Kalau yang kombinasi itu ada 2 hormon. Kalau yang ini cuma ada 1 hormon Bu. Jadi kalau ini bisa untuk ibu menyusui, nggak mengganggu ibu untuk mengasihi anak ibu. Terus kalau untuk kerugiannya itu dapat mengganggu pola haid. Seperti haidnya ibu nanti bisa lebih lama, terus bisa nanti ibu haidnya itu bisa tertunda, bisa jadi haidnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu Bu. Itu sudah jelas ya Bu? Ya. Sekarang ke kontrasepsi lainnya. Untuk KB suntik. Oke. Kalau KB suntik ya disuntikin biasa Bu. Tapi untuk efektivitasnya sangat efektif karena angka kegagalannya itu kurang dari 1%. Dan untuk cara kerjanya itu menahan ovulasi dan untuk mengentalkan cairan sperma atau cairan ovulasi. Kemudian untuk keuntungannya Bu, itu sangat efektif. Terus jangkanya tuh jangka lama ya Bu, karena 3 bulan dan 1 bulan. Tapi biasanya banyakin 3 bulan yang jangkanya lumayan lama. Itu jangkanya lumayan lama, terus tidak mengganggu saat hubungan suami istri. Terus efek sampingnya juga sedikit dan tidak mengganggu, terutama tidak mengganggu ibu saat menyusui. Terus untuk keterbatasannya itu Bu, atau kerugiannya itu tidak mempunyai efek untuk perlindungan menular seksual atau HIV/AIDS. Kemudian dapat mengganggu pola menstruasi, dapat merubah pola menstruasinya. Kemudian untuk selanjutnya efek sampingnya ya Bu. Untuk efek sampingnya itu bisa sakit kepala, terus berat badannya jadi naik, terus perubahan pola menstruasi, dan rasa tidak enak pada bagian payudara. Nanti saya untuk cara kerjanya saya akan menyuntikkan di sepertiga atas di bokong ibu. Tapi nanti ibu jangan khawatir. Kalau sakit ya Bu, sakitnya cuma sedikit, cuma kayak digigit semut. Ya. Tuh Bu. Oke, setelah sudah selesai Bu, setelah saya menjelaskan tadi, apa ada yang belum ibu paham? Apakah ibu atau ibunya menanyakan lagi? Seperti apa? Enggak sih Bu. Ibu bingung? Ini seperti alatnya. Ini yang untuk alat implan, dimasukin di IUD, terus ini untuk spiral, ada KB implan, terus ini properti yang IUD. Kalau ibu tanyakan lagi? Enggak ada sih Bu. Enggak ada Bu. Gak ada Bu? Iya. Oke. Atau ibu ingin bertanya apa lagi itu Bu? Enggak ada sih Bu. Cuma nanti saya sih setelah ibu jelasin tadi, kayaknya saya ingin Yang mana Bu? menggunakan alat kontrasepsi suntik aja deh Bu.
Yang 3 bulan soalnya kan saya menyusui. Oh, mau yang 3 bulan ya Bu? Ya. Nah. Karena yang 1 bulan itu kan nanti ibu bisa kadang kelupaan. Kalau 3 bulan kan jangkanya kan lebih lama ya Bu. Tuh, ini yang 3 bulan. Apakah ibu benar-benar mau ini atau nggak berubah lagi Bu? Ya, saya yakin Bu aja. Juga sih pertama tadi saya yang mikir-mikir sih. Kalau implan bisa ibu ini kalau KB suntik kan ini malah bisa naikin berat badan loh Bu. Biasanya kan kalau ibu-ibu zaman sekarang kan nggak mau berat badannya naikin ini. Oh, apa Bu? Soalnya saya juga kecil Bu. Oh, soalnya kalau nggak mau berat badannya nambah itu bisa pakai implan, kalau enggak pakai IUD Bu. Oh, takut ya Bu? Ya. Oh ya. Kalau gitu ibu ini mau hanya cuma konseling apa mau langsung pasang? Konseling aja dulu, nanti saya konfirmasi ke keluarga Oh dulu. iya. Ya. Soalnya kalau KB suntik kan nanti bisa langsung ya Bu. Kalau KB IUD sama implan nanti perlu, kalau IUD perlu pemeriksaan dulu. Kalau KB suntik kan nanti bisa langsung kalau ibu dan keluarga sudah setuju seperti itu. Ya. Dan ini ibu bisa baca-baca lagi kalau semisal ibu masih bingung. Ya. Jadi baca-baca di rumah ya Bu. Kalau semisal besok kalau ibu pasang, ibu berubah pikiran, nanti ibu bisa kesini lagi. Nanti akan saya segera pasang. Selagi itu tidak memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Oke. Sebelum saya akhiri, apakah yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Nanti jika ibu perlu sesuatu atau ibu ingin pasang lagi, nanti ibu kesini ya. Ya. Ibu bisa besok atau bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi nanti kesini ya Bu. Ya. Sebelum saya akhiri, tidak ada lagi tanyakan ya Bu? Tidak. Ini saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.